warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Barizatul Ahlia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Jember. Video aku kali ini ingin membahas 8 materi pada mata kuliah Siasah Iqtisadiyah. Sebelum menonton videonya, komen dan subscribe di bawah ini ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang udah like, komen, dan subscribe. Hari ini akan membahas bagaimana politik dan ekonomi Islam berkembang dari masa ke masa, mulai dari jalur perdagangan Islam, perkembangan ekonomi di berbagai negara Islam, hingga tantangan ekonomi Islam di era global saat ini. Nah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu politik jalur perdagangan Asia, Afrika, Eropa pada abad 9 sampai 10 Masehi. Pada abad ke-9 hingga 10 Masehi, dunia Islam mengalami masa kejayaan. Salah satu penyebab faktor utamanya adalah berkembangnya perdagangan internasional yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. Ada juga nih jalur perdagangan darat atau jalur sutra, menghubungkan Tiongkok dengan Timur Tengah hingga Eropa. Jalur laut menghubungkan India, Nusantara, Jazirah Arab, dan Afrika Timur. Pemerintah Islam saat itu memberikan perlindungan terhadap para pedagang dengan menjaga keamanan jalur perdagangan, membangun pelabuhan, pasar, serta menyediakan mata uang yang stabil. Hal tersebut membuat aktivitas perdagangan berjalan lancar. Komoditas yang diperdagangkan antara lain rempah-rempah dari Nusantara, sutra dari Tiongkok, emas dari Afrika, parfum, kain, logam, dan hasil pertanian. Selain membawa keuntungan ekonomi, perdagangan juga menjadi media penyebaran agama Islam. Banyak pedagang muslim yang menyebarkan nilai-nilai Islam secara damai pada masyarakat di wilayah yang mereka kunjungi, termasuk Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa perdagangan saat itu masih hanya berfungsi sebagai kegiatan ekonomi. Tapi bukan hanya itu teman-teman. Ada yang tahu, yaitu juga sebagai sarana diplomasi, penyebaran budaya, dan perkembangan peradaban Islam. Dan yang kedua, yaitu politik ekonomi bekas dinasti Mughal. Dinasti Mughal merupakan salah satu kerajaan Islam terbesar di India yang berdiri sejak tahun 1526 hingga 1857. Setelah runtuhnya dinasti Mughal, wilayahnya menjadi terbagi 3, yaitu ada India, Pakistan, dan Bangladesh. India mengembangkan sektor teknologi, industri, farmasi, dan jasa, sehingga menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar di dunia. Nah, Pakistan lebih banyak mengembangkan sektor pertanian, tekstil, dan industri manufaktur. Selain itu, Pakistan juga mempererat hubungan ekonomi dengan negara-negara Timur Tengah, dan Bangladesh berhasil menjadi salah satu eksportir pakaian jadi terbesar di dunia. Industri garmen menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian negara tersebut. Walaupun berasal dari negara yang sama, kebijakan politik dan ekonomi ketiga negara berkembang dengan arah yang berbeda sesuai dengan kondisi sosial, politik, dan sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, materi ketiga, yaitu nasionalisasi versus privatisasi. Faktor produksi. Nasionalisasi merupakan kebijakan pemerintah mengambil alih kepemilikan perusahaan yang sebelumnya dimiliki pihak asing atau swasta agar dikelola negara demi kepentingan masyarakat. Contohnya, pengambilan mayoritas saham PT Freeport Indonesia pada pemerintah Indonesia pada tahun 2018. Sedangkan privatisasi merupakan proses penjualan sebagian atau seluruh kepemilikan perusahaan milik negara kepada pihak swasta. Tujuannya agar perusahaan memperoleh modal tambahan, meningkatkan efisiensi, dan mampu bersaing secara global dalam perspektif ekonomi Islam. Pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, baik nasionalisasi maupun privatisasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan rakyat. Materi keempat, kinerja ekonomi negara-negara OKI dan peranan Islamic Development Bank. Organisasi Kerjasama Islam atau OKI terdiri dari 57 negara anggota yang memiliki potensi ekonomi sangat besar. Beberapa negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, dan Kuwait memiliki pendapatan tinggi di sektor minyak dan gas. Sedangkan Indonesia, Malaysia, Turki, Pakistan, dan Bangladesh memiliki keunggulan pada sektor industri, perdagangan, pertanian, dan ekonomi syariah. Untuk mendukung pembangunan negara-negara anggota dibentuk Islamic Development Bank atau ISDB pada tahun 1975.
Peran ISDB antara lain memberikan pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pengembangan UMKM, serta bantuan kemanusiaan dan pembiayaan proses berbasis syariah. Keberadaan ISDB membantu meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara sekaligus memperkuat sistem keuangan syariah di dunia. Nah, sekarang materi yang kelima, dinamika politik ekonomi Islam di negara-negara Asia Tenggara. Asia Tenggara merupakan kawasan dengan perkembangan ekonomi Islam yang sangat pesat. Indonesia menjadi bagian dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi besar dalam industri halal, zakat, wakaf, suku, dan perbankan syariah. Malaysia dikenal sebagai pusat keuangan syariah dunia karena memiliki regulasi dan sistem yang sangat maju. Brunei Darussalam menerapkan sistem ekonomi berlandaskan syariah secara luas. Sementara Singapura, meskipun bukan negara mayoritas muslim, juga mengembangkan layanan keuangan syariah sebagai bagian dari pusat keuangan internasional. Kerjasama antar negara ASEAN turut mendukung pertumbuhan ekonomi, halal, dan investasi syariah di kawasan Asia Tenggara. Materi ke-6, dinamika politik ekonomi Islam di negara-negara Timur Tengah. Timur Tengah merupakan kawasan yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, sehingga berpengaruh terhadap ekonomi global. Negara seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain berhasil mengembangkan industri perbankan syariah, sukuk, dan investasi halal. Namun, kawasan itu juga menghadapi berbagai tantangan seperti konflik politik, ketidakstabilan keamanan, dan fluktuasi harga minyak. Nah, karena itu banyak negara Timur Tengah mulai melakukan diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor pariwisata, teknologi, industri kreatif, dan energi terbarukan agar tidak bergantung terhadap minyak. Materi ke-7, yaitu tantangan dan peluang politik ekonomi Islam di Timur Tengah. Selain memiliki kekayaan sumber daya alam, negara Timur Tengah juga memiliki pusat investasi syariah global. Tantangan terbesar yang dihadapi adalah konflik geopolitik, perubahan harga minyak, perubahan iklim, serta persaingan ekonomi dunia. Namun, kawasan ini juga memiliki peluang yang sangat besar melalui pengembangan industri halal, fintech syariah, investasi hijau, dan ekonomi digital. Dengan pengelolaan yang baik, negara-negara Timur Tengah dapat menjadi pusat ekonomi Islam modern yang mampu bersaing di tingkat internasional. Materi ke-8, ekonomi Islam di tengah hegemoni Amerika Serikat, Cina, dan Rusia. Saat ini dunia menghadapi persaingan ekonomi antara Amerika Serikat, Cina, dan Rusia. Amerika Serikat masih mendominasi sistem keuangan dunia melalui penggunaan dolar sebagai mata uang internasional. Cina memperluas pengaruh ekonominya melalui proyek Belt and Road Initiative yang membangun berbagai infrastruktur di banyak negara. Sedangkan Rusia memiliki kekuatan pada sektor energi, yaitu gas alam dan hubungan perdagangan dengan berbagai negara. Di tengah persaingan tersebut, negara-negara Islam memiliki peluang yang sangat besar untuk memperkuat ekonomi syariah melalui perdagangan halal, pengembangan sukuk, dan juga investasi syariah, serta kerjasama antar negara anggota OKI. Ekonomi Islam menawarkan sistem yang lebih berkeadilan karena menghindari riba, gharar, dan maisir, serta menekankan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Nah, demikian pemaparan materi mengenai 8 tema dalam mata kuliah Siasah Iqtisadiyah. Dari seluruh pembahasan tersebut dapat kita pahami bahwa politik dan ekonomi Islam melalui perkembangan mengikuti perubahan zaman, namun tetap berpegang pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat. Semoga pemaparan dari Kak Iza membawa berkah dan manfaat untuk kalian semua. Thank you for watching, teman-teman.